saya mohon nanti keluarga inti atau suami istri anak yang ada di depan, keluarga besar terutama istri dan anak bisa mengambil posisi di depan ibadah ini. Saudara saya di samping-samping yang sudah selesai bisa memutar kursi. Ya, terima kasih. Saya tolong segera memutar kursi-kursi saudara menghadap ibadah yang akan segera diacarakan. Akan dimulai dengan segera biar kita sama-sama mau siapkan hati kita. Saya undang Ibu Ratna, Evelyn ambil posisi di depan. Ya. Rumah juga di depan rumah. Ibadah hiburan kita pada malam hari ini, saya mengundang kita semua yang ingin ikut di dalam ibadah hiburan dari almarhum Bu Yuliati, boleh bersama-sama menduduki tempat yang ada di tengah. Dan mengimbau juga pada rekan-rekan sekalian yang tidak mengikuti ibadah, boleh menjaga tenaganya, memberikan kesempatan bagi keluarga untuk dalam tema berhiburan. Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ida Wahyuni selaku petugas pembawa acara. Silakan. Silakan, saya serahkan Ibu Ida Wahyuni untuk melaksanakan tugas. Shalom, sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Anugerah Tuhan kembali kita pada malam hari ini akan melaksanakan ibadah hiburan semua buat keluarga besar yang dijalankan oleh Bapak Ibu dan Tuhan. Yang boleh menjadi penghiburan kekuatan bagi setiap kita, secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan oleh ibu almarhum. Tuhan izinkan kita mau bersama-sama memulai ibadah kita bersama-sama dengan mengaku bahwa kebaktian itu diadakan di dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus. Kiranya ucapan syukur kita naikkan dulu satu pujian. Kekuatan dari Tuhan terus meliputi setiap kita. Mari untuk memulai ibadah kita pada pagi malam hari ini saya mengajak kita untuk membuka bersama-sama pujian nomor 85. Tapi kehadiran kita menyanyikan bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang menyanyi bersama-sama boleh mengambil teks yang ada di dalam duduknya sudah disediakan. Nanti kehadiran jalan kita selalu Tuhan, hanya sedang kami
kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon pimpinanmu pada zaman penghiburan ini Tuhan. Oh biarlah Tuhan, kami boleh menghibur keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, memimpin kami ya Bapa. Tuhan, teristimewa istri dan anaknya Tuhan. Engkau memberi kekuatan, hiburan Tuhan. Tuhan, pakai juga semuanya Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, baik yang membimbing pujian, baik yang berfirman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan, teristimewa buat keluarga Tuhan. Oh Tuhan, pakai Tuhan pujian Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan kebahagiaan penghiburan malam ini Tuhan dalam kami kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Nanti akan dipimpin oleh silakan. Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pujian pada malam hari ini yaitu bersama malaikat di surga, pujian nomor 21.
tanpa kematian dengan Tuhan Yesus dan mau langsung betapa senang untuk selamanya indah tanpa air tanpa kesakitan tanpa kematian dengan Tuhan Yesus dan mau langsung betapa senang untuk selamanya betapa senang untuk selamanya. Ujian ini luar biasa ya saudaraku ya. Oh, memang betul saudaraku ya. Ibu Ratna memang ditinggal suami itu rasanya gimana ya, sedih, Evelyn juga sedih ya. Tidak ada yang tidak sedih kalau ditinggal oleh kekasih kita. Rasanya sedih. Yang biasa berkumpul bersama-sama langsung kita berpisah. Tapi Ibu Ratna, Evelyn, Papa sudah ada di surga bersama Tuhan Yesus. Memang sedih, tapi biarlah kesedihan itu tidak berlarut-larut. Bapak Wijo sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Betapa indahnya Bapak di sana berdoa buat keluarga semua. Luar biasa. Saya paling suka ujian ini. Surgalah rumahku yang amat rindu, karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar ya. Firman Tuhan katakan hanya 70, 80, kelanjutannya adalah sia-sia. Kesakitan memang betul. Saya usia 60 lebih itu juga sudah merasakan ya, badan ini sering tidak enak ya. Kita di dunia ini hanya sebentar ya. Kata orang itu mampir mudi ya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di surga yang dekat. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Refnya indah-indah. Haleluya. Indah, indah, tanpa air tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang betapa senang untuk selamanya. Indah, 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 tanpa air tanpa kesakitan, tanpa kematian.
Tuhan bisa menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar, juga kita semua. Ya, kalau tadi pada saat penutupan, sesudah penutupan hati, saya berbincang-bincang dengan teman-teman di Ratna. Dia katakan, tadi waktu Ibu Made memimpin pujian saya pengen nangis, tapi saya melebur. Saya bilang, nggak apa-apa, nangis itu manusia. Yang penting kita bisa memandang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah salah. Semua, jangan lagi kehilangan, saya bilang, jangan lagi kehilangan keluarga. Yang tadi sudah dikatakan mungkin bersama-sama biasa, kita buka bersama-sama. Jangan lagi seperti itu. Ditinggalkan misalnya, maaf ya, mungkin binatang piaraannya aja, beberapa tuh sampai nangis bisa ditinggalkan. Saya bilang nggak apa-apa, kita nangis nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan berlarut-larut dan juga jangan sampai hati kita Tapi bagaimana dengan kehidupan kita yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan itu tetap memelihara mana hati tapi juga bagian membuat kita bisa melakukan Tuhan. Nanti saya mohon kita bisa berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Menyukai sepak bola ini beberapa tahun silam juga seorang sepak bola yang namanya Adriano, dia orang pemain sepak bola dari Brasil itu dikenal oleh Tuhan mari kita dan bukan hanya sepak bola itu tapi juga mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang Bapak di surga, terima kasih Bapak atas kasih karunia yang menganugerahkan. Berikanmu kemurahan yang bisa bersama Tuhan. Lalu Tuhan tapi saya percaya ada satu kejadian di dalam kehidupan pemain sepak bola ini yang menghancurkan bukan hanya hidupnya tetapi karirnya, yaitu kehilangan papanya yang dikasih meninggal. Akhirnya seorang pemain sepak bola yang kadang-kadang menjadi bintang dan keluarganya peserta sepak bola Brasil kemudian menghancurkan karirnya begitu saja karena dia tidak harus bertanggung yang Tuhan sendiri sedih hatinya dia benar di dalam hatinya dia bisa tetap percaya bahwa baik. dia lari ke hal-hal lain yang bisa menyembuhkan luka Terima kasih sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan keberkatan orang-orang Tuhan dan berikan hati dan telinga dengar-dengaran yang taat ya Tuhan. Dan pada beberapa hamba yang semakin hari firman-Mu dan ada berbicara alih-alih datang kepada Tuhan yang mampu memberikan penghiburan yang justru pergi ke tempat yang lain. Firman Tuhan katakan hanya kepada Tuhanlah Ya, kita bisa puji Tuhan. menyandarkan Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, kehilangan Pak wabah Anton, ada persembahan kur dan kita tidak tahu dari rekan-rekan orang-orang di sekitar kita merasa itu hal yang biasa, tapi dalam hati kita menyisakan kesesakan itu. Tuhan katakan, datanglah kepada berserulah kepada semua mereka. Aku siap untuk mendengarkan, bukan saja mendengarkan, tapi juga siap untuk melepaskan dan menyelamatkan setiap orang. Jadi pertanyaan kita, apakah kita adalah orang atau pribadi-pribadi yang merasa penuh hati, patah semangat? Kalau iya, saudara, khusus sebagai keluarga yang meninggal, satu solusi yang kita bisa terima dan ini memberikan kelegaan dalam kehidupan kita adalah kita datang berseru kepada Tuhan, melihat Tuhan begitu dekat di dalam kehidupan kita. Jadi kita bertanya-tanya seperti suatu pertanyaan yang mungkin manusia tidak bisa jawab, Tuhan bisa menjawab. Ketika kita bingung apa yang harus kita lakukan kemudian di dalam kehidupan kita karena Ya, tidak ada puji Tuhan Tuhan. yang mungkin inilah kami kita kasih yang kasih dan sebagainya dan lakukan kepada Tuhan karena selalu ada Tuhan yang mendengarkan kami persembahkan kesedihan Tuhan. Jadi kita rindu kami kepada dunia ya, kemana kita sekarang musik kita apapun bisa menyampaikan siapa sedatang kepada Tuhan yang yang Tuhan sungguh berikan Tuhan terjadi ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. kasih Karena Tuhan sekali lagi dia dekat, dia lebih mendengar, tinggi dia menyelamatkan dan dia dari melepaskan ya. langit lebih dalam dari laut. Kita dengan rasa Pujian-pujian ini boleh syukur menghibur yang datang dari
Suatu saat semua akan kembali bersatu, bersuka cita bersama dengan Tuhan. Saya persilahkan Bapaknya Bapak Anton akan menyampaikan renungan. Yesus Malam ini kita lihat sedikit kebenaran firman Tuhan dengan tema bukan kecelakaan. Kita ambil ayat tema di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat itu, suatu ayat yang sudah sangat kita kenal. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau kita lihat kalimat pertama dalam Yeremia 29 ayat 11 ini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kita lihat kalimat ini merupakan suatu kalimat yang sangat luar biasa. Mengapa begitu? Kalau kita lihat untuk rancangan diri kita sendiri saja, belum tentu kita bisa mendapatkan rancangan yang terbaik buat kita. Sebab kita nggak tahu kedepannya ini kita akan mengalami apa. Apalagi dengan kondisi yang sangat tidak menentu, yang tiba-tiba bisa berubah. Tapi kalau kita lihat ada ayat yang sudah kita baca ini, ayat yang luar biasa. Dikatakan sebab aku ini Allah ya mengetahui, tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada dia ya untuk mengenai kamu, mengenai kita ya. Teristimewa Tuhan pada malam ini khususnya pada keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita bisa membaca lagi ayat ini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Buraka dan Esau. Firman Tuhan saat ini sudah mengingatkan, Tuhan tahu rancangan apa untuk Ibu Ratna dan Evelyn yang telah ditinggalkan oleh suami tercinta dan ayah tercinta. Yaitu dikatakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita lihat tadi malam, kita mendapatkan suatu berita yang sangat mengejutkan ya, suatu berita yang tidak pernah kita duga, di mana Bapak Bijo, suami dari Ibu Ratna, ayah dari Evelyn, dipanggil Tuhan. Ini suatu berita yang sangat mengejutkan, sepertinya itu sangat mendadak sekali. Sebelumnya rasanya nggak pernah ada berita sakit ya, tiba-tiba ada berita seperti ini. Dan kalau kita melihat ya, mengenai ayat yang sudah kita baca ini, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hal ini sulit untuk bisa dicerna ya. Mengapa Tuhan izinkan hal yang sangat tidak terduga terjadi ya? Tapi kalau kita lihat ya, firman Tuhan adalah kebenaran bahwa rancangan Tuhan ini damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun kenyataannya suatu hal yang sangat menyedihkan terjadi. Dan kalau kita lihat mengapa hal itu bisa terjadi ya, ada dua hal. Yang pertama, kita melihat bahwa di dalam Ibrani 9 ayatnya ke-27 dikatakan, kita akan lihat sebentar ya.
Tuhan Enoch. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya akan bacakan ini dalam terjemahan lama, bisa lebih jelas. Dikatakan Ibrani 9 ayat 27, sedangkan manusia telah tentu satu kali akan mati, ya, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Jelas dikatakan, ya, satu kali manusia itu akan mati, dan kita pun semua sama, ya, kita pun juga akan mati, ya, antri, ya. Kita nggak tahu Tuhan panggil kapan, mungkin bisa besok, mungkin bisa minggu depan, bisa bulan depan atau tahun depan, kita nggak tahu. Hal ini semua itu Tuhan yang punya waktunya. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya, mengapa hal ini terjadi. Memang manusia ini ada waktunya Tuhan, ya. Suatu kali pasti akan mengalami kematian. Tuhan panggil, Tuhan datang secara pribadi pada masing-masing kita, kecuali kalau ikut penangkapan, ya. Lalu yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Yaitu untuk pengolahan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita bisa lihat ayat yang sudah sangat kita kenal di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita lihat ayat ini, ya, dijelaskan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya Allah turut bekerja di saat Ibu Ratna kehilangan suami tercinta, Evelyn kehilangan ayah tercinta. Itu Allah turut bekerja. Dikatakan turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita lihat, ya, kebaikan apa yang Tuhan lakukan saat ini? Kalau kita ditanya seperti itu, kita pun nggak mengerti, ya, kebaikan apa yang Tuhan akan nyatakan di saat-saat seperti ini. Tapi sekali lagi, percayalah, ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Dikatakan akan mendatangkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Meskipun kita tidak tahu kebaikan apa yang akan kita alami, yang akan Bu Ratna dan Evelyn alami, ya. Tapi sekali lagi, perjalanan hidup kekristenan ini bukan hanya dari penglihatan, ya, yang apa yang kita lihat saat ini, tapi dari percaya. Ini bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, patokan kita bukan apa yang kita lihat saat ini, tapi patokan kita adalah iman pada Tuhan. Nanti pada perjalanan hidup sesudah ini, kalau kita tetap percaya, kalau Ibu Ratna dan Evelyn tetap percaya, maka kebaikan demi kebaikan akan Tuhan nyatakan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10,
Ayat 1 Korintus 10 ayat yang 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berdusta, ya. Dikatakan Allah setia. Sebab Allah setia, ya. Saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Saat Ibu Ratna kehilangan suami tercinta, saat Evelyn kehilangan ayah tercinta, saat itulah Tuhan memberikan jalan keluar buat Ibu Ratna dan Evelyn. Ada amin. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu lalu dilepas begitu saja. Tuhan sudah memperhitungkan jauh ke depan bahwa kebaikan akan dinyatakan, jalan keluar akan telah dibukakan saat sesuatu terjadi pada diri anak Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kalau kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja, akan datang kebaikan dan memberikan jalan keluar, maka kita bisa melihat, ya, dan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa, ya. Secara manusia siapa yang bisa, yang mampu, ya? Pasti tidak akan mampu. Tapi sekali lagi, ya, kalau tetap berharap pada Tuhan, tetap gandol sama Yesus, maka Yesus yang akan selalu memberi kekuatan, terutama dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Luar biasa. Bersama Yesus tidak akan pernah ditinggalkan. Kita bisa lihat lagi di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11 dan 12. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Biasa, ya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Dalam ayat 12 dikatakan dan mengucap syukur. Mengucap syukur merupakan kunci kekuatan orang beriman. Mengucap syukur merupakan jalan keluar bagi orang beriman. Mengucap syukur bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan makin nyata dalam setiap anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan dengan mengucap syukur akan mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan surga. Ini sama seperti ayat tema yang telah kita baca, Yeremia 29 ayat 11 bagian terakhir, dikatakan akan memberikan kamu hari depan yang penuh harapan, baik itu secara jasmani saat menjalani kehidupan, terlebih saat rohaninya, yaitu saat masuk di dalam kerajaan surga yang mulia, ketemu dengan suami tercinta, ketemu dengan ayah tercinta. Kalau kita lihat lirik lagu Ku Bersyukur Bapa, ini kata-katanya sangat indah, ya. Dikatakan banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kalau Ibu Ratna dan Evelyn selalu tetap gandol sama Tuhan, akan selalu
melihat kebaikan Tuhan, melihat jalan keluar yang dinyatakan, maka dari mulutnya akan keluar kata-kata, rancangan indahmu terjadi dalam hidupku. Sekali lagi patokan kita bukan malam ini, ya. Mungkin malam ini yang kita lihat adalah peti, ya. Tapi sekali lagi yang kita lihat adalah perjalanan selanjutnya bersama Tuhan. Maka kita bisa melihat ya kebaikan demi kebaikan itu akan dinyatakan. Jalan keluar Tuhan sudah bukakan, sehingga dari mulutnya akan mengucapkan kata, banyak yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Dengan hati yang penuh syukur mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dan pada kalimat selanjutnya dikatakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadiratmu. Saat-saat merasakan lembah-lembah yang paling dalam, tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam kondisi seperti itu. Seperti lagu yang dikatakan, musim telah berlalu, tapi Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu hadir. Dan dikatakan, hatiku tak akan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Hanya kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Saya ingin mengajak semua saudara untuk menyanyikan lagu ini yang akan dinyanyikan oleh Ibu Ade selaku pembawa acara. Saya ingin kita semua menyanyi dengan tutup mata. Kita resapi setiap kata-kata dalam lagu ini. Silakan Ibu. Kau berbuat
Firman Tuhan telah disampaikan. Mungkin ada kesaksian dari keluarga sebelum tutup. Selamat malam ya Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih kepada yang berdukungan dari saudara-saudara semua. Tanpa dukungan dari saudara, tanpa kasih Tuhan Yesus di dunia, kami tidak sanggup. Saya dan Philip, juga beserta keluarga besar, kami sangat terima kasih kalau saya sudah di
diberikan suami yang selama 25 tahun boleh mendampingi saya. Kalau saya bulan Mei ya, bulan Mei ada 3 tanggal yang bersejarah. Tanggal 17 Mei ulang tahun suami saya ke-50, tanggal 20 Mei ulang tahun pernikahan saya ke-25, tanggal 24 Mei ulang tahun anak saya yang ke-17. Saya rindu untuk foto bersama, tapi ternyata Tuhan berkehendak. Tapi saya percaya Tuhan yang terbaik buat kami, dan kami senantiasa tidak mampu tanpa kasih Tuhan. Sebagai saudara seiman, saya bersyukur punya saudara seiman yang seperti saudara kandung. Baik tadi sampai malam hari, semua saudara-saudara sangat menguatkan kami. Terima kasih banyak, baik untuk kehadirannya, baik untuk supportnya sampai nanti hari pemakaman hari Senin. Tuhan. Ya saudara, kalau tadi siang saya mendapat kesempatan anugerah memimpin ujian di sini, saya nggak tahan gitu ya, karena saya merasa dekat ya dengan Ibu Ratna, walaupun saya nggak terlalu dekat dengan Bapak Bijo, tapi Ibu Ratna sering bercerita tentang suaminya. Jadi saya terharu gitu ya saudara. Mendengar kesaksian Ibu Ratna, saya juga ingin ini lagi, tapi kalau Bu Ratna mau nangis nggak apa-apa, itu manusiawi. Tuhan nggak mau kita menangis, asal kita bisa bersyukur, bisa percaya dengan baik, dengan rencana yang baik. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Sekarang kita pada akhir acara penghiburan ini saya mohon untuk ibunya sambil berdoa. Saya persilakan. Mari kita ikutkan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami hadir di tempat rumah Tuhan ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan, meskipun dalam keadaan sedih Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan Bapak Bijo sudah bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang bisa menguatkan kami semua ya Bapa. Terlebih juga dengan Ibu Ratna dan Evelyn Tuhan, Engkau berikan penghiburan baginya ya Bapa, juga kekuatan Tuhan supaya dalam kesedihannya bukan hanya setiap hari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga Ibu Ratna dan anak Evelyn Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Bapak Anton yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah menjalankan ibadah penghiburan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai Tuhan untuk minggu besok juga sampai hari Senin, sampai pada acara penguburan dan pemakamannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mewakili PS yang ada yang diikuti oleh Ibu PS 3 ya, 3G. Nah, sekali lagi kami merasakan duka cita yang sangat mendalam. Ya saudaraku, ada satu pesan yang saya tangkap dari Bapak Bijo. Saudara kasih Tuhan, bukan cuma orangnya yang tinggi besar, badannya besar. Satu yang saya tangkap dalam pribadi Bapak ini, hatinya juga besar, hatinya luas. Mengapa begitu? Kami beberapa kali mengadakan acara di rumahnya Ibu Ratna, ya. Kadang ada Pak Bijo, ya.
Kami kalau ada acara kan tentunya enggak sekali naik sudah gitu ya, bolak balik ke sana ke sini. Sedangkan rumahnya Pak Bejo ini kan supermarket ya. Bayangkan kalau saya mungkin nggak boleh ya. Wah, barang saya bisa kacau-kacau ini ya. Wiwari naik turun bawa barang ke sana ke sini, rumahnya tidak dihiasi ya, didekor ya. Tapi tidak pernah ada komplain ya. Kami tidak pernah, Pak, Bejo lewat sini lagi ya. Sekali aja ya, tidak pernah ya. Hatinya luas, kami diberi kebebasan. Saudara, ini satu pesan yang baik ya. Saudara, hati yang membuka diri untuk orang lain, untuk saudara-saudara lain. Ini sesuatu yang indah dan kita juga tangkap ya. Bukan cuma di tempatnya Pak Bejo, kami juga sering berbicara di tempatnya Pak Bukadi ya, selaku BPS ya. Nah, beberapa kali cuma bedanya di tempatnya Pak Made nggak ada jualan ini gitu ya. Kalau di tempatnya Pak Bejo kita hari ini, aduh sebetulnya ini gak karuan di sana. Tapi puji nama Tuhan, satu hati yang baik, satu hati yang luas gitu ya. Kalau dalam pemikiran saya begitu, sehingga biarkan saya mau dikerjakan ya, acaranya sampai tuntas, kadang sampai malam ya, sama dengan ceritanya Pak Madi ya, selaku UPS. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi saudara semua yang sudah hadir dalam ibadah penghiburan yang pertama. Besok ada lagi ibadah penghiburan yang kedua. Saya juga ucapkan terima kasih selain para hadirin, saudara saya mau memberikan rasa empati di dalam ibadah seperti ini. Juga semua petugas dari tim penghiburan, saya ucapkan terima kasih. Baik yang memimpin doa, yang membawa acara, yang membawa puji-pujian, yang musik dan semuanya, dan semua doa ya, puji Tuhan. Dan kalau saya lihat Ibu Ratna dan Erwin tetap tegar ya, kita terus support. Saya begitu dapat kabar dari Ibu Made mungkin ya, saya langsung kirim doa saya soalnya terus terang hati saya tuh langsung copot rasanya. Waktu itu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ya, firman Tuhannya sampai saya sampaikan mungkin agak bulan dulu ya. Jadi waktunya menurut Tuhan dapat kabar seperti itu. Tapi ya sudah, semuanya berjalan. Satu tema yang indah disampaikan oleh hambanya Pak Anton, bukan kecelakaan ya, bukan kecelakaan. Apa yang dialami Pak Bejo, saya yakin itu satu rencana yang luar biasa, tidak terpikir oleh kita semua, tetapi apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan rencanakan. Biar Evelyn bertumbuh mencintai Tuhan. Ibu Ratna juga sebagai hamba Tuhan, guru sekolah ibu yang saya lihat sangat ya, militan ya bekerjanya. Dan diteruskan sekalipun Bapak tidak ada, tetap ada satu Bapak yang luar biasa di saudara ya, dialah Bapak kita yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapak yang benar. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan sampai di sini ibadah hiburan dari PS ya, kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Puji Tuhan.